Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 2305002 dari Program Studi S1 Teknik Industri Angkatan 2023. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang osilasi pegas yang diberi kode F2. Yang pertama ada abstrak. Isinya, penelitian ini bertujuan untuk menentukan nilai konstanta pegas pada peristiwa osilasi pegas dengan massa benda yang berubah-ubah. Penelitian ini dilakukan melalui eksperimen menggunakan linkpad pada laptop dan smartphone. Pengumpulan data massa, panjang pegas, dan pertambahan panjang pegas dilakukan melalui pencatatan manual. Sedangkan periode dan frekuensi dapat diperoleh melalui linkpad. Analisa data menggunakan persamaan regresi linear. Latar belakang. Gerak osilasi merupakan gerakan yang berulang dari suatu benda, di mana setelah menempuh selang waktu tertentu, benda tersebut akan kembali ke posisi setimbangnya. Oleh Serway dan Jawed pada tahun 2004. Posisi keseimbangan suatu benda adalah posisi di mana benda tersebut dalam keadaan diam, yaitu total gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 0. Jika benda dijauhkan dari posisi kesetimbangannya dan dilepaskan, maka akan timbul suatu gaya atau torsi untuk menarik benda tersebut kembali ke posisi setimbangnya. Tujuan dilakukannya praktikum ini untuk menentukan tetapan pegas dan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani. Dan yang kedua, menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Selanjutnya, permasalahan. Yang pertama, kita akan mencari apa yang dimaksud dengan gerak harmonik sederhana. Yang kedua itu bagaimana menentukan konstanta pegas, dan yang ketiga bagaimana menentukan percepatan gravitasi. Selanjutnya, dasar teori dari osilasi pegas. Gerak harmonik sederhana atau GHS adalah gerak bolak-balik suatu benda di sekitar posisi setimbangnya yang disebabkan oleh adanya gaya pemulih seperti gerak yang terjadi pada pegas. Dalam sistem pegas massa, getaran terjadi sebagai akibat dari gaya elastis pegas, yang mana memenuhi hukum Hooke. Simpangan pegas selalu berlawanan dengan arah pemulih. Gerak osilasi yang memenuhi hukum Hooke seperti sistem pegas dan massa disebut gerak harmonik sederhana atau GHS. Hukum 2 Newton dapat diterapkan pada benda melalui gerak harmonik sederhana ini dengan F adalah gaya Hooke. Jadi di sini ada contoh dari osilasi pegas. Hukum 2 Newton dapat diterapkan pada benda yang mengalami gerak harmonik sederhana dengan F adalah gaya pegas seperti berikut. F sama dengan M kali A dan min Kx sama dengan M d kuadrat kali X per dt kuadrat, di mana M merupakan massa pegas, A merupakan percepatan, dan K merupakan tetapan pegas. Persamaan ini menyatakan hubungan X dan T, posisi dan waktu, tetapi mengandung suku dalam bentuk diferensial atau disebut persamaan diferensial. Jika kita ingin mencari solusinya, artinya kita ingin mencari suatu benda, suatu fungsi yang menyatakan kedudukan benda memenuhi persamaan diferensial di atas, jelas bahwa X adalah fungsi waktu yang diturunkan 2 kali terhadap T akan menghasilkan percepatan atau A. Solusi umum dari persamaan diferensial di atas ialah W sama dengan akar K per M, dan X kali T sama dengan A cos kali W T plus Pi. Dan periode pegas dapat dihitung dengan persamaan berikut. T sama dengan 2Pi per W sama dengan 2Pi akar M per K.
Jika suatu beban yang telah diukur masanya digantungkan pada pegas secara vertikal lalu digetarkan dan dihitung periode getarnya, maka konstanta pegas tersebut dapat dihitung. Ketelitian yang lebih tinggi dapat diperoleh bila percobaan seperti ini dilakukan berulang-ulang untuk beban yang berbeda-beda. Selanjutnya, flowchart. Flowchart itu merupakan prosedur untuk memulai simulasi ini. Dan selanjutnya, alat dan prosedur kerja. Alat yang saya gunakan untuk melakukan simulasi ini adalah laptop dan linkpad. Prosedur kerjanya yang pertama, buka linkpad. Yang kedua, klik lab seperti yang ditunjukkan gambar. Yang ketiga, tempatkan penggaris pada titik 0 sejajar dengan bagian bawah pegas. Yang keempat, berikan redaman pada pegas dan atur skala konstanta pegas sesuai yang diinstruksikan. Kelima, pilih slow and displacement natural lag. Yang keenam, untuk mengubah massa gunakan bilah geser di bagian atas. Atur variasi massa sesuai instruksi. Atur massa sebelum menempatkannya pada pegas. Yang ketujuh, gantungkanlah benda pada pegas lalu tarik tabung itu sedikit ke bawah dan kemudian lepaskan. Dan yang terakhir, catatlah waktu yang diperlukan untuk 10, 20, dan 30 getaran petunjuk besar amplitudo. Simpangan sebaiknya hampir sama selama getaran. Selanjutnya, pengolahan data. Jadi, kita ambil datanya itu sesuai dengan apa yang diinstruksikan ya. Kita atur itu G-nya menjadi 9,81 meter per sekon, konstannya itu 3, masanya itu 70-100 kg, simpangannya 20 cm dan getarannya itu 1 kali. Jadi di sini untuk yang 70 kg kita mendapat waktunya itu 0,67 second untuk getaran 1 kali. Dan di sini ada grafiknya. Dan untuk data kedua itu kita cuma merubah spring konstannya ya. Jadi masanya tetap 70-100 kg, simpangannya 20 cm dan getarannya itu 1 kali. Di sini sudah ada grafik dan datanya. Jadi ini adalah contoh dari percobaan simulasinya untuk mendapatkan data 1 dan data 2 tadi ya. Yang pertama kita klik lab. Ini sudah mulai, dan untuk data 1 itu kita atur spring konstannya menjadi 3, masanya itu boleh dari 70-100 kg, untuk getarannya itu 1 kali dan simpangannya itu di 20 cm. Kita atur simpangannya ke 20 cm. Jangan lupa di mode slow ya untuk kita bisa melihat dengan jelas. Selanjutnya kita nyalakan waktunya, kita mulai. Tuh. Jadi ini waktu yang kita dapatkan untuk mengisi data-data di data 1 dan data 2. Jadi setelah kita mendapatkan data 1 dan data 2, kita akan menghitung regresi linear. Kita mendapatkan 2 regresi ya, karena data sebelumnya itu ada 2. Yang pertama regresi linear spring konstan 3, dan yang kedua regresi linear spring konstan 6. Dan akhirnya setelah kita mendapatkan data regresi linearnya, kita akan mentotalkan atau menjumlahkan semuanya dan memasukkannya ke dalam rumus berikut. Teman-teman bisa lihat di video ini. Dan setelahnya, maka rumus konstanta pegasnya adalah K sama dengan 4pi pangkat 2 per M.
Untuk yang konstan 6-nya itu rumusnya sama. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Dalam praktikum kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa pegas adalah suatu benda yang bisa merenggang dan mengerut dengan beban tertentu yang ditempatkan pada posisi setimbangnya dan akan kembali ke posisi semulanya. Pada praktikum ini kita bisa mencari waktu T yang dibutuhkan pegas saat dipengaruhi oleh beban tertentu. Dan kesimpulannya, dari percobaan yang telah kita lakukan dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pegas dengan periode osilasi pegas yaitu semakin besar nilai periode yang didapatkan, maka semakin kecil nilai konstanta yang didapat. Dan juga semakin besar periode pegas yang dibutuhkan untuk melakukan getaran. Dan sarannya yang pertama, kita itu harus mengikuti instruksi yang diberikan dari dosen ataupun asisten praktikum yang ada, yaitu kita harus mengatur modis law agar mendapatkan hasil yang efektif. Yang kedua, lebih teliti dalam melakukan perhitungan supaya kita mendapatkan hasil yang jelas. Dan yang ketiga, jangan terburu-buru mengambil data agar data yang kita ambil itu hasilnya valid. Jadi sekian presentasi dari saya hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.